Data inflasi Amerika Serikat di bulan Juni naik di luar ekspektasi ke 2,7%, menipiskan harapan cut rate di bulan Juli. Dan gold tertahan kenaikannya. Apakah gold masih berpotensi bullish atau tertekan karena tipisnya harapan untuk cut rate? Mari kita simak analisa gold, Nasdaq, dan oil minggu ini 21 sampai 25 Juli 2025. Jangan skip video ini karena ada prediksi dan juga peluang-peluang trading di minggu ini. Oke, sobat traders, kita awali dulu dengan review market ya dalam sepekan yang lalu, di mana pada minggu yang lalu data utama yang menjadi sorotan market adalah data inflasi Amerika Serikat pada bulan Juni. Kita lihat untuk core CPI, CPI month to month, dan juga CPI year on year, kita lihat terjadi kenaikan semuanya ya dari previousnya, baik itu core CPI maupun CPI month to month-nya juga naik, bahkan ini sesuai dengan perkiraan 0,3. Kemudian year on year-nya bahkan di luar ekspektasi ya, kita lihat previousnya 2,4%, kemudian forecast 2,6. Ternyata aktualnya inflasi Amerika Serikat di bulan Juni dihitung dari Juni tahun yang lalu ada kenaikan menjadi 2,7%. Nah, sobat traders, dengan inflasi saat ini 2,7%, artinya masih di atas target daripada The Fed, yaitu 2%. Dengan inflasi yang masih tinggi, maka diperlukan suku bunga saat ini. Dan artinya untuk peluang cut rate di pertemuan FOMC akhir Juli semakin tipis. Kemungkinan The Fed akan menurunkan suku bunga di bulan September, tapi itu pun masih melihat data-data ekonomi yang terbaru. Kemudian kita lihat data retail sales di akhir pekan yang lalu juga menunjukkan satu lonjakan ya, kenaikan di ekonomi Amerika Serikat dari previousnya minus 0,9 dan prediksinya naik 0,1, tetapi aktualnya plus 0,6%, dan ini memicu kenaikan US dollar. Oke, kita lihat lagi sobat traders. Kita lihat dolar indeks, Nasdaq, dan gold, dan juga USD oil minggu ini. Kita lihat yang berhasil mencatat kenaikan mingguan adalah dolar indeks dan Nasdaq. Sementara untuk gold dan oil sama-sama mencatat pelemahan atau penurunan. Kita lihat dolar indeks ini cukup signifikan ya. Kita lihat naiknya 0,66% dan berhasil ditutup di atas 98 poin 100 ya, atau artinya ada kenaikan 0,6%. Cukup bagus ya performa dolar ini. Dan gold turun 0,43%, ditutup di 3348. Dan oil sepertinya masih gagal untuk melanjutkan kenaikan dan menyentuh level 70 ya, dan oil ini kemarin ditutup di 66,07. Oke, kita lihat dolar Amerika Serikat menguat didukung oleh data laporan inflasi dan retail sales yang solid serta data klaim pengangguran yang turun dan kenaikan yield treasury AS. Data inflasi di bulan Juni menunjukkan ada kenaikan 2,7%. Ini tadi sudah saya bahas ya. Ini bisa mengurangi ekspektasi terhadap Fed cut rate di bulan Juli dan kemungkinan akan di bulan September. Oke, kita lihat untuk ringkasannya sobat traders. Jadi ini sudah dibahas tadi ya, dolar indeks naik ke 98,150 dan ekspektasi untuk cut rate kita lihat hampir hilang lah ya untuk di bulan Juli ini. Kenapa? Karena memang untuk inflasi yang masih tinggi ini menghambat cut rate. Kita lihat untuk cut rate September peluangnya masih 50-50, artinya masih imbang ya, karena masih perlu based on data kata The Fed ya. Jadi masih ditunggu nih data-data ekonomi Amerika Serikat pada menjelang September nanti. Oke sobat trader, kita akan lanjut lagi. Bagaimana untuk pergerakan oil? Kita lihat ada crude oil inventories ya. Ini sebenarnya datanya bagus karena terjadi penurunan cadangan minyak mentah Amerika Serikat ya sebesar 3,9 juta barrel pada Rabu tanggal 16 yang lalu. Dan ternyata oil gagal ditutup menguat ya. Oke, kita lihat bagaimana fokus market minggu ini. Kita lihat untuk Selasa ada BOE Government Belly, ini untuk forex ya tentunya. Tapi untuk gold kita fokus saja kepada Fed Chair Powell Speak. Ada pertemuan di Washington DC, dia akan menyampaikan sesuatu. Mungkin kalau memang berdasarkan apa yang dia sampaikan terkait peluang cut rate, ini bisa menggerakkan dolar dan juga emas. Kita lihat untuk hari Rabu ada existing home sales US. Dan kita lihat untuk fokus berikutnya adalah flash manufacturing PMI US. Dan hari Jumat juga ada
durable goods order untuk US. Ya, Sobat Trader, ini adalah yang perlu kita perhatikan hari Selasa, kemudian Rabu ada data-data ekonomi di sesi Amerika. Jadi ada peluang-peluang untuk trading di sesi Amerika. Oke, kita lihat tambahan di sini ada sentimen untuk gold. Kita lihat Sobat Traders untuk bagaimana pengaruhnya ya dari tarif yang akan dinaikkan ke 25% untuk hampir semua total ya. Karena deadline-nya akan habis di tanggal 1 Agustus. Kita lihat ini masih simpang siur ya, masih belum pasti sehingga masih bisa mendukung untuk gold sebagai safe haven. Kemudian FOMC dan suku bunga, kita lihat bahwa cut rate di Juli sudah hampir hilang peluangnya dan probabilitas pemangkasan lagi untuk September ya. Dan si Powell ini kita lihat nadanya masih netral, cenderung hawkish ya, artinya masih mempertahankan suku bunga ya yang ada sekarang. Oke, kita lihat pidato Powell tanggal 22 ini ya. Kita lihat ini akan memasuki juga yang namanya Fed Blackout pada hari Kamis. Apa itu Fed Blackout? Fed Blackout itu adalah satu periode ya di mana para pejabat The Fed dilarang berbicara di depan publik atau memberi komentar tentang kebijakan moneter terkait FOMC yang akan berlangsung di akhir Juli. Jadi Fed Blackout itu dimulai 10 hari sebelum berapat FOMC. Jadi tanggal 22 ini dimulai karena FOMC-nya di akhir Juli. Nah, Sobat Traders, biasanya saat keputusan suku bunga diumumkan pada tanggal akhir Juli nanti ya, ini bisa menjadi perdebatan ya antara buyers dengan seller. Apakah The Fed akan memberikan clue untuk cut rate di bulan September? Oke, Sobat Trader, kita lihat untuk data-data yang lain di sini dilihat ya, data manufacturing ya untuk minggu ini kita lihat, kita harus menunggu ya aktualnya karena kalau datanya lemah tentunya akan menguatkan emas ya. Sebaliknya kalau datanya kuat akan memberikan sentimen positif buat dolar. Oke, Sobat Trader, lalu kita lihat di sini juga ada geopolitik di mana rapat Majelis Tinggi Jepang ya dan ketegangan di Selat Taiwan ini masih juga menjaga permintaan safe haven terhadap gold pada minggu-minggu ini. Kemudian dukungan data dari World Gold Council kita lihat ya Sobat Trader, kita lihat sampai dengan di A1 ya, kita lihat di 2025 kita lihat ada kenaikan 26% ya dari year to date-nya kita lihat, dan ada 26 kali rekor ATH ini di 2025. Oke Sobat Trader, kita lihat ini masih secara umum saja ya, artinya masih mendapat dukungan untuk gold secara garis besar masih cenderung bullish. Kita lihat global ETH inflows ya, kita lihat masih tinggi gitu ya, arus dana institusional masih solid dan sementara penurunan jangka pendek cenderung dibeli ya. Jadi jangka pendek memang masih penurunannya ibaratnya koreksi saja, dan koreksi turun itu justru menjadi ajang ataupun kesempatan para buyers untuk membeli gold karena secara jangka panjang masih akan cenderung naik. Oke, kita akan bahas secara teknikal. Oke, Sobat Traders, jadi kita lihat di sini ada grafik gold ya. Ini adalah gold daily. Sobat Trader bisa lihat pergerakan grafik gold masih dalam bullish trend. Kita lihat di sini harga masih bertahan di atas garis support trend line ya. Kita lihat penurunan atau ada shadow pada minggu-minggu yang lalu. Shadownya itu ternyata masih terbatas ya penurunannya. Kita bisa lihat di sini Sobat Traders. Bagaimana minggu yang lalu sempat turun ke 3338 tapi tidak bisa ya, kita lihat masih tertahan lah ya, tidak bisa menembus di bawah lower sebelumnya. Ya kita lihat di sini ada lower sebelumnya di 3282 ya, sementara minggu yang lalu lowernya 3309. Jadi kita lihat harga masih bertahan di atas low minggu yang lalu. Kemudian kita lihat untuk kenaikan minggu ini harga high-nya 3377 ya, masih lebih tinggi daripada minggu sebelumnya 3374. Meskipun kenaikannya masih gagal ya, close di atas 3370. Nah, Sobat Traders, kalau saya garisin ini, maka ini seperti pola ya, yaitu ascending triangle. Nah, kalau ascending triangle ini adalah harga low-nya ke atas ya, sementara untuk higher-nya memang cenderung datar. Jadi dia menekan ke atas ya. Kita lihat harga di sini yang menjadi resisten saat ini adalah di sekitar 3370. Untuk di sini 3370 ya sebagai resisten yang terdekatnya. Apabila di break, maka Sobat Traders di sini ada resisten berikutnya. Di sini banyak sekali rejection ya, rejection. Ini ada di sekitar 3389. Jadi saya memprediksi 3370 ini akan diuji dan target berikutnya adalah 3389. Kalau ini memang
sesuai dengan pola ya, yaitu ascending triangle. Kenapa kita lihat di sini memang ada rejection dari bawah ya sobat trader, jadi cenderung harga akan menekan ke atas. Meskipun data inflasinya naik, tapi secara permintaan gold ya jangka panjang gold masih bertahan di dalam bullish trend. Jadi sobat trader untuk minggu ini mari kita cari peluang untuk kita buy gold atau XAU USD. Kemudian untuk Nasdaq kita lihat tren Nasdaq ini masih untuk jangka panjang masih long term, kita lihat masih bullish ya, masih bullishnya terjaga terus. Kita lihat dari sejak awal April ya, habis resiprokal terus naik bahkan menembus level tertinggi di bulan Februari. Jadi sudah break of structure ya, kita lihat sudah break of structure secara mingguan bahkan. Jadi dia masih cenderung bullish. Dan kita lihat di grafik untuk daily-nya sobat traders, ya kita lihat memang kenaikannya agak datar di atas. Jadi kita bisa mencari harga untuk cenderung koreksi turun dulu ya sobat traders, cenderung koreksi turun dulu. Mungkin ke area sini ya, dari resisten become support di 23.050 lah katakannya, karena 23.045. Jadi bisa cari buy limit di sekitar 23.050 dengan target berikutnya dia harus break dulu 23.316 adalah tertinggi di hari Jumat yang lalu. Jadi 23.050 buy limit dan target terdekat pertamanya 23.316. Oke, kita ke USD oil sobat traders. Harga oil pada minggu yang lalu masih bertahan dalam ranging area. Kita lihat ini menjadi ranging area dalam 3 minggu. Jadi kita lihat setelah pasca berakhirnya perang Israel dengan Iran, harga minyak tertahan antara level 65 sampai sekitar 69 atau di bawah 70. Jadi sobat trader kita lihat setiap menyentuh 69 atau mendekati 70 ada rejection. Kemudian minggu yang lalu di hari Jumat juga harga hampir ke 69 ya, tapi rejection dan ditutup turun di sekitar 66 ya. Jadi artinya turunnya ini cukup kuat juga. Jadi sobat traders, saya memprediksi untuk oil kita bisa mencari peluang untuk sell ya. Kita lihat di sini untuk day trade-nya ya, kita bisa tarik garis di sini ada support trend line, jadi dia sudah break support trend line dan kita bisa cari pullback sedikit ya ke arah sini ya sobat trader, pullback-nya. Jadi di area sini kita bisa mencari posisi untuk sell limit ya sekitar sini. Ini adalah level sekitar 67 sampai 68 yang menjadi area untuk sell. Sobat traders, jadi ada peluang untuk buy gold, lalu juga buy limit untuk Nasdaq dan peluang sell untuk oil minggu ini. Jangan lewatkan karena untuk tiga komoditi ini biasanya peluangnya ratusan pips ya, bahkan bisa 1000 pips dalam hitungan range mingguan. Jangan lewatkan peluang-peluangnya, langsung aja manfaatkan trading di Java Global Future.